Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga telur ayam di pasaran sering bergejolak, terutama pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau Hari Raya. Namun, ada saatnya harga telur turun drastis karena ketersediaannya yang melimpah. Pengolahan menjadi tepung telur bisa menjadi siasat tepat saat stok melimpah dan harga tak bersahabat. Ketersediaan telur ayam menurut data Kementerian Pertanian atau Kementan selalu mengalami surplus setiap tahun. Kementan menyebut bahwa produksi telur dalam 4 tahun terakhir rata-rata meningkat 1 juta ton. Akan tetapi di pasaran harga terus sering bergejolak, terutama pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau Hari Raya. Ada saatnya juga harga telur turun drastis karena ketersediaan yang melimpah. Dalam kondisi ini, peternak layer atau ayam petelur akan kesulitan untuk menjual telur sehingga berpotensi rusak dan membusuk. Maka tepung telur adalah alternatif dan diversifikasi produk olahan telur serta sebagai penyangga saat harga telur jatuh atau overproduksi. Tepung telur merupakan salah satu produk olahan telur yang mudah dan tidak memerlukan teknologi yang rumit. Maka, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tepung telur dan proses pembuatannya. Untuk penjelasan mengenai tepung telur secara lengkap dan proses pembuatannya, mari simak penjelasan teman-teman saya berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tepung telur. Tepung telur merupakan salah satu bentuk awetan telur melalui proses pengeringan dan penimbunan. Keuntungan lain dari tepung telur ialah volume bahan menjadi jauh lebih kecil sehingga menghemat ruang penyimpanan dan biaya pengangkutan. Tepung telur juga memungkinkan jangkauan pemasaran yang lebih luas dan penggunaannya lebih beragam dibandingkan dengan telur segar. Tepung telur yang dihasilkan harus memiliki sifat-sifat fungsional dan sifat fisikokimia seperti telur segar. Sifat fungsional sangat penting untuk dipertahankan karena akan menentukan kemampuan tepung telur untuk digunakan dalam pembuatan makanan olahan. Sifat-sifat yang harus dipertahankan antara lain daya busa, sifat emulsi, sifat koagulasi, atau kemampuan menggumpal dan membentuk gel, dan wama. Tepung telur umumnya mempunyai daya busa yang rendah dibandingkan dengan telur segamnya. Penambahan gula seperti sukrosa atau gula pasir, laktosa, maltosa, dan dektrosa dalam pembuatan tepung telur dapat memperbaiki sifat daya busanya. Tetapi penambahannya harus hati-hati dan diatur sehingga menghasilkan daya busa yang baik dengan sedikit mungkin menimbulkan rasa manis pada tepung telur yang dihasilkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengeringan. Terdapat 2 metode dalam pengeringan tepung telur ini, yaitu yang pertama dengan cara semprot atau spray drying, dan yang kedua yaitu dengan cara busa atau foaming drying. Yang pertama yaitu metode pengeringan dengan semprot atau spray drying. Merupakan metode pengeringan yang banyak digunakan untuk memproduksi telur bubuk. Prinsipnya yaitu menyemprotkan cairan telur ke dalam aliran udara panas. Penyemprotan tersebut akan menghasilkan partikel-partikel yang menyebabkan permukaan cairan telur meluas, sehingga proses pengeringan telur berlangsung secara cepat. Pengeringan semprot digunakan untuk membuat telur utuh bubuk dan kuning telur bubuk. Tidak dapat digunakan untuk putih telur bubuk karena akan menyumbat nosel peralatan. Yang kedua yaitu metode pengeringan atau busa, foaming drying. Metode ini dapat digunakan untuk cairan putih telur yang akan dijadikan putih telur bubuk. Putih telur dapat dijadikan busa atau foam sehingga memiliki permukaan yang lebih luas dan proses pengeringannya akan lebih cepat. Cara pengeringannya yaitu dengan cara membentuk busa lalu dikeringkan menggunakan suhu 82,2 derajat Celcius selama 12 menit dengan ketebalan 3,2 mm. Produk telur kering dilakukan penggilingan. Putih telur bubuk menghasilkan kadar air 2-3%. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara memilih telur yang baik. Pertama, perhatikan kondisi telur di saat kita membelinya.
Hindarilah telur yang kotor, telur yang retak, dan telur yang mengalami pengapuran. Yang kedua, ciri-ciri telur yang baik yaitu warna kerabang sesuai dengan jenis unggas, seragam. Bentuk normal yaitu permukaannya halus, mengkilap, tidak ada kotoran ayam atau noda hitam, dan tidak retak. Ada juga telur ayam yang baru. Saat dibuka, batas antara putih telur tebal dan tipis terlihat jelas. Tidak terdapat bercak darah ataupun benda asing pada putih telur. Bentuk kuning telur bulat dan posisi di tengah dari putih telur yang tebal. Sedangkan telur ayam yang lama, putih telur tidak tebal dan kuning telur tidak terlihat jelas, dan kuning telur berada di pinggir dari putih telur apabila dipecahkan. Perlu diperhatikan juga kondisi telur yang baru, yaitu tinggi kantung udara kurang dari 0,5 cm. Apabila telur terlalu lama, tinggi kantung udaranya lebih dari 0,5 cm. Telur yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu pengawetan pada telur dengan membuat tepung telur. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu telur, kemudian alat wadah, sendok untuk mengaduk telur, ada gelas ukur, kemudian pengukur suhu, ada juga talangan, kemudian kertas minyak, atau juga bisa dengan diganti kertas roti. Kemudian ada panci yang berisi air dengan suhu 53 derajat Celcius. Selanjutnya cara pembuatan tepung telur. Yang pertama yaitu pisahkan isi telur dengan cangkangnya. Kemudian telur dihomogenisasi atau diaduk sampai merata. Langkah selanjutnya, kemudian telur diukur dengan ukuran 100 ml. Langkah selanjutnya yaitu telur dipasteurisasi ke dalam air yang bersuhu 53 derajat Celcius, dan ini air yang sudah diukur menggunakan pengukur suhu atau termometer. Telur dipasteurisasikan selama 15 detik. Setelah itu, telur yang sudah dipasteurisasi kemudian dituang ke dalam wadah atau talangan yang sudah dilapisi dengan kertas minyak. Kemudian langkah selanjutnya, telur di oven dalam suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 6 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pembuatan tepung telur dari telur itik.
Nah, sebelumnya kami telah melakukan percobaan pembuatan tepung telur dari telur ayam. Nah, mengenai alat dan takaran yang digunakan sama persis dengan percobaan sebelumnya. Nah, berikut cara pembuatan tepung telur dari telur itik. Jadi, langkah pertama yaitu pisahkan antara isi telur dengan cangkangnya. Kemudian langkah kedua yaitu telur diaduk sampai merata. Kemudian telur ditimbang atau diukur dengan ukuran 100 ml. Kemudian telur dipasteurisasi ke dalam suhu 53 derajat Celcius. Nah, ini air yang sudah diukur suhunya dengan menggunakan pengukur suhu atau termometer. Setelah telur selesai dipasteurisasikan selama 15 detik, kemudian telur dituang ke dalam telur di oven selama kurang lebih 6 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan sebuah reaksi antara glukosa dengan protein yang ditandai dengan perubahan warna. Perubahan warna tersebut yaitu menjadi coklat maupun kecoklatan. Reaksi Maillard terjadi karena adanya keterkaitan antara gugus glikosidik hidrosil dari gula dengan gugus amin dari protein. Reaksi Maillard juga disebut dengan proses browning. Browning ini mengakibatkan sifat fungsional pada produk telur bubuk berkurang. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan pada reaksi jika terjadi reaksi Maillard yaitu dengan menghilangkan glukosa yang terdapat pada telur sebelum dilakukannya pengeringan dengan cara pertama fermentasi spontan dengan menggunakan mikroorganisme. Kedua, fermentasi yang terkendali dengan menggunakan bakteri atau ragi. Yang ketiga, fermentasi menggunakan enzim. Dan terakhir, dengan menggunakan peroksida. Terima kasih. Nah, itulah beberapa video dari teman saya, mulai dari pembukaan, pengertian dan manfaat, metode pengeringan, cara pemilihan telur yang baik, proses pembuatan, Maillard, dan penutup. Kesimpulannya yaitu tepung telur ini bisa dijadikan bahan alternatif pengganti telur untuk berbagai macam kue dan sebagainya. Tepung telur ini juga mudah untuk disimpan dan kandungan gizi dan fungsinya pun tetap terjamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.